Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kami akan membahas mengenai Just in Time. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen Ibu Saminem SE MBA. Sebelum memasuki pembahasan pada video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Fadilah. Di sini saya bersama dengan ketiga rekan saya, yaitu Ahmad Nadian, Zuhra Khalida, dan Ananda Pikatiara. Awal mula Just in Time. Pada mulanya, sistem Just in Time ini dikembangkan oleh Toyota Corporation di Jepang. Sebagai pihak penemu, sistem JIT atau Just in Time ini sering juga disebut sebagai Toyota Production System atau TPS. Setelah krisis minyak dunia pada tahun 1973, sistem ini dikembangkan dan diadopsi oleh banyak perusahaan di wilayah Jepang. Pertama kali, Just in Time ini diterapkan untuk manajemen persediaan dan dipandang sebagai suatu pendekatan terhadap quality control. Perencanaan dalam Just in Time ini menggunakan sistem tarik atau pull system serta direalisasikan oleh Kanban. Sistem tarik yaitu menggunakan sinyal atau tanda dari konsumsi pemakaian produk yang memberitahu kapan produksi dapat dimulai. Pengertian sistem produksi Just in Time. Just in Time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi overproduction, persediaan yang berlebihan excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Istilah Just in Time jika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia adalah tepat waktu. Tepat waktu berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan overproduction, excess inventory, dan waiting. Di antara 7 pemborosan yang harus dihindari dalam sistem produksi Toyota, 7 sumber pemborosan tersebut yaitu 1. Proses perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan produk secara konsisten dengan cacat minimum dalam jumlah yang diperlukan dan biaya overhead yang kecil. 2. Metode dikatakan mengalami pemborosan. Metode apabila proses yang dilaksanakan menambah waktu, upaya, dan biaya. Yang ketiga, pergerakan, yaitu pemborosan pergerakan dikarenakan adanya aktivitas SDM atau peralatan mesin yang sebenarnya tidak diperlukan karena tidak menambah nilai pada sebuah produk. Yang keempat, cacat produk. Produk yang mengalami defek atau cacat dapat menyebabkan kelancaran arus kerja terganggu sehingga membutuhkan penambahan biaya dan waktu proses. Yang kelima, waktu tunggu. Pekerja sebaiknya melakukan handling atau penanganan terhadap material tanpa proses antrian. Dan yang keenam, produksi berlebihan, yaitu pemborosan yang diakibatkan karena jumlah produksi yang melebihi permintaan. Dan yang terakhir, inventory, yaitu persediaan yang berlebih akan membutuhkan biaya untuk penyimpanan. Selain itu, sistem produksi Just in Time ini memiliki beberapa tujuan. 1. Berorientasi dan fokus pada kepuasan pelanggan. 2. Mengoptimalkan proses dan prosedur selama produksi. Dan yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas industri secara keseluruhan. Banyak kelebihan pula yang dapat dinikmati dalam menerapkan sistem produksi Just in Time. Di antaranya sebagai berikut. 1. Tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, menghindari penumpukan produk.
jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan yang keempat, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Meskipun banyak kelebihan yang bisa didapat, sistem produksi just in time ini memiliki kelemahan juga, yaitu satu, sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistakes, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Dan yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam hal kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terlambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Mengapa just in time penting? Nah, just in time bertujuan untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Dari sini, produsen akan memproduksi barang dengan biaya rendah dan waktu seefisien mungkin. Namun, kualitasnya tetap ditekankan menjadi kualitas yang tinggi. Adapun konsep dasar dari just in time ini adalah memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Selanjutnya, ada 4 aspek pokok dalam just in time. Yang pertama, mengeliminasi semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa. Nah, dari sini produsen akan menghapus semua aktivitas-aktivitas yang tidak berguna untuk menambah daya nilai dari produksinya. Yang kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas yang lebih tinggi. Nah, dari sini produsen akan selalu berusaha dan berpikir bagaimana produknya akan semakin tinggi kualitasnya. Nomor 3, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Nah, dari sini produsen akan selalu berupaya lagi agar produksinya semakin sempurna, agar tidak ada pengulangan atas kesalahan dalam produksi. Nomor 4, penekanan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Jadi di sini produsen akan menekankan lagi kepada aktivitas-aktivitas yang menambah nilai tambah dari produksi dan menyederhanakan aktivitas-aktivitas itu. Selanjutnya ada perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan just in time. Yang pertama, flow manufacturing. Flow manufacturing adalah perusahaan perlu menghasilkan tumpukan atau antrian barang-barang yang masih work in process untuk menghasilkan aliran yang lancar dalam sistem produksi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan setiap barang yang dikerjakan mengalir melalui rantai proses dalam siklus waktu yang tepat. Nomor 2, ada multi-process handling, yaitu operator mesin mengerjakan secara bersamaan dan berurutan dengan barang yang sedang dikerjakan, atau hal ini sesuai dengan aliran proses pembuatan barang tersebut. Dan nomor 3, ada Kanban, yaitu suatu tanda yang mencantumkan instruksi operasi atau informasi pergerakan barang. Lalu ada nomor 4, manpower reduction, atau menekankan kebutuhan tenaga kerja menjadi seminimal mungkin. Lalu ada nomor 5, visual control, yaitu menampilkan status suatu kegiatan
agar setiap karyawan dapat melihatnya dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Yaitu perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan just in time terbagi menjadi 5 bagian, yaitu living link atau proses untuk upgradable untuk ke tahap selanjutnya yang lebih tinggi, dan yang kedua adalah quality assurance, yaitu adalah proses untuk memastikan produk itu sudah baik dan benar melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sebelum sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga adalah standar operation product atau SOP, adalah sebuah tahap-tahapan di mana setiap pekerja atau pegawai wajib mengikuti prosedur yang ada yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah JIDOKA atau Human Automation, dan yang kelima adalah Maintenance and Safety, yaitu adalah proses keamanan dan maintenance sebelum produk tersebut layak untuk dipasarkan, atau proses keamanan produk sebelum sampai ke tangan konsumen. Dan next slide yaitu adalah slide ke-11, keberhasilan sistem produksi just in time sangat tergantung pada komitmen seluruh karyawan perusahaan mulai dari level terendah hingga pada level tertinggi. Oke. Next slide terakhir yaitu just in time merupakan salah satu tiang utama dari konsep learn manufacturing untuk produksi yang paling ekonomis dan efisien. Dalam menjalankan sistem just in time atau JIT ini, diperlukan ketelitian dalam merencanakan setiap jadwal-jadwal produksi, mulai dari jadwal pembelian produksi, jadwal penerimaan produksi, jadwal jalannya produksi, jadwal kesiapan produk, hingga jadwal pengiriman barang jadi. Semua bahan baku yang diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya, serta dengan jumlah yang tepat pula. Sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.